Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membantu atau membukakan jalan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Tito. Nah, di sini ada data pengujian kekerasan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang ditugaskan oleh Pak Tito kepada kita gitu. Nah, di sini ada VHN. VHN di sini merupakan sebuah singkatan dari Vickers Hardness ya. Yang saya dapatkan seperti itu. Vickers Hardness yaitu pengujian kekerasan Vickers ya. Jadi dari data pada tabel ini kita ditugaskan untuk mencari hasil dari pengujian kekerasan Vickers, serta kita ditugaskan untuk mencari rata-rata pengujian kekerasan Vickers ini. Nah, berhubung kita tidak diberi sebuah materi ataupun modul dari pengujian Vickers ini, maka acuan kita untuk mengerjakan tugas ini yaitu pada video penggunaan mesin pengujian kekerasan Vickers yang telah diberikan oleh Pak Tito. Oke, langsung saja. Nah, di sini dari video yang diberikan Pak Tito kita dapatkan ya, dari pengujian kekerasan Vickers ini, dari mesinnya yaitu kita dapatkan hasil 87,47 dari diagonal yang didapat yaitu sekian, dan waktu pengujiannya yaitu 15 sekon, dan beban yang dikenakan yaitu 5 kg force. Nah, di mesin pengujian Vickers ini hanya mencantumkan hasil dan keterangan diagonal, waktu, dan beban yang digunakan saja, tidak menyertakan rumus ataupun cara perhitungannya. Maka di sini kita dapatkan rumus dari Google untuk mencari VHN ataupun pengujian kekerasan Vickers ini, yaitu VHN sama dengan 2P sin dalam kurung theta dibagi 2 dibagi D kuadrat. Nih. Atau bisa disederhanakan 1,854 dikali P dibagi D2 kuadrat. Jadi ini rumus yang kita dapat dari Google ya. Jadi di rumus ini kita akan cocokkan ya, apakah hasil dari perhitungan kita menggunakan rumus ini sama atau tidak dengan mesin pengujian Vickers pada video yang telah diberikan oleh Pak Tito. Jika hasilnya sama ataupun cocok, berarti perhitungan yang kita gunakan atau perhitungan yang kita kerjakan menggunakan rumus yang telah kita dapat bisa dikatakan benar gitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Dari mesin pengujian kekerasan tadi kita dapatkan beban tekan yang dikenakan yaitu 5 kg force, dan D1 atau diagonal 1 kita dapatkan 321,8 mikrometer. Di sini satuannya mikrometer ya. Dan D2 yaitu 329,3 sama mikrometer. Nah, di sini VHN yaitu jelas ya, tadi hasil pengujian kekerasan Vickers. Nah, P ini merupakan beban tekan yang dikenakan. Nah, D di sini yaitu diagonal. Nah, P ini yaitu satuannya kilogram force, dan D ini merupakan satuannya yaitu milimeter. Oke.
Lanjut, maka karena D ini satuannya milimeter, kita konversikan terlebih dahulu D1 dan D2 ini. Jadi di sini kita konversikan menjadi 0,3218 dan 0,329,3. Maaf, 3293. Oke, lanjut. Nah, untuk mencari D ini yaitu kita menggunakan seperti rata-rata ya teman-teman. Kadang-kadang kita keliru ya, untuk mencari D ini kadang-kadang kita seperti delta gitu, 2D dikurangi D1 seperti itu kadang-kadang. Makanya di situ di dalam rumus ini kita keliru gitu. Nah, di D ini untuk mencari D ini yaitu seperti rata-rata, jadi D1 ditambah D2 dikurangi 2. Oke, lanjut. 0,3218 dari D1 ditambah 0,3293 dibagi 2, yaitu hasilnya 0,3255 untuk D ini, satuannya milimeter. Lanjut, kita langsung substitusikan saja pada rumus ya, yaitu 1,854 dikali beban tekan yang telah kita dapatkan. Karena beban tekan ini udah benar ya satuannya, kita tidak perlu konversikan, yaitu kilogram power dibagi 0,3255 mm dipangkat 2. Lanjut, 1,854 dikali 5 sama dengan 9,27 kilogram force, dan dibagi 0,1059828 mm kuadrat. Kenapa sih bisa hasilnya kok milimeter kuadrat? Nah, makanya di sini 0,3255 mm dipangkat 2 sama saja dengan ini 0,3255 mm dikali 0,3255 mm. Jadi 0,3255 dikali 0,3255 sama dengan sekian, milimeter dikali milimeter sama dengan milimeter persegi ataupun milimeter kuadrat. Maka didapatkan hasil yaitu dari 9,27 dibagi 0,1059828, hasilnya itu 87,47 kilogram force per milimeter persegi. Oke, jadi bisa disimpulkan hasil dari perhitungan dari rumus yang kita dapatkan, hasilnya sama dengan mesin pengujian kekerasan Vickers yang telah Bapak berikan. Jadi kesimpulannya di sini kita tepat gitu menggunakan rumus yang kita dapatkan. Tinggal kita melanjutkan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak tadi. Oke, lanjut ya. Kita mengerjakan tugas dari Pak Tito. Nah, dari data pengujian kekerasan yang diberikan Bapak ini, kita ketahui bahwa beban tekan yang tertera di sini itu 10 gram force. Karena satuannya masih gram force, kita perlu konversikan terlebih dahulu menjadi kilogram force. Nah, di sini indentasi selama 10 detik. Jadi indentasi selama 10 dalam waktu ini tidak berpengaruh dalam pengujian kekerasan Vickers ini. Nah, di diagonal D1 dan D2 ini karena satuannya masih mikrometer, kita konversikan terlebih dahulu menjadi milimeter, itu catatannya. Nah, langsung saja kita kerjakan di kolom 1 ini ya teman-teman. Di kolom 1 ini dengan perhitungan atau rumus yang telah kita dapat. Nah, ini
yang kita dapat yaitu beban tekannya 10 gram force dikonversikan menjadi kilogram force yaitu 0,01. Ini 1/1000 ya teman-teman. Nah di D1 dan D2 ini karena satuannya masih mikrometer, kita konversikan menjadi milimeter yaitu hasilnya 0,0101. Begitupun D2. Nah untuk mencari D ini kita tinggal jumlahkan D1 dan D2 ini dibagi 2 dan hasilnya yaitu 0,0102 dengan satuan milimeter. Kita langsung substitusikan atau kita terapkan saja dalam rumus yang kita dapat. Di sini itu 1,854 dikali 0,01 kg force dibagi D di pangkat 2 ya. Jadi D ini yaitu 0,0102 mm di pangkat 2. Nah 0,01854 kg force dibagi hasilnya itu 0,001404 mm pangkat 2 atau mm persegi, dan didapatkan hasilnya yaitu 178,2 kg force per milimeter persegi atau milimeter kuadrat. Kita langsung cantumkan saja di VHN ini yaitu 178,2 ya teman-teman. Jadi di sini kita isi 178,2. Begitupun seterusnya. Jadi rumus dan cara perhitungannya pun sama teman-teman. Nah, tinggal setelah kita dapatkan semua hasil dari VHN ini, kita jumlahkan untuk mencari VHN rata-rata. Jadi VHN rata-rata yaitu jumlah nilai dibagi dengan jumlah data. Jadi semua jumlah VHN ini dibagi, datanya ada 5, berarti dibagi 5 dan didapatkan VHN rata-rata. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Tetap semangat teman-teman, karena Uzumaki Naruto pernah berkata, tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan sebuah keberhasilan.